Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kita akan tes dulu ini kiriman ke Cilegon, Banten. Wah, ini udah lama saya nggak lewat Cilegon ya. Biasanya kan dari arah Banten Lama tuh ya, tembus ke Serang, terus ke Cilegon, terus ke Merak ya. Meraknya di Jalan Pulau Rida. Nah, itu tempat nongkrong zaman dulu. Sekarang udah lama, udah enggak, udah 2 tahun lebih ya. Ini kiriman atas nama Fahmi Firmansyah di Cilegon. Adalah lampu depan Yamaha X-Rite Old, Yamaha X-Rite 115cc 2BU yang motifnya motif spider sesuai dengan yang dipilih di Shopee-nya ya. Kemudian lampu utamanya, lampu LED-nya ini pakainya LS3 ya, karena LS2 saya udah nggak punya. Jadi saya upgrade ke LS3. Nah, LS3 ini keunggulannya dia di pinggirannya ini bukan cuman satu LED ya, satu sisi satu LED. Itu kan yang LS2 kan kiri satu kanan satu ya. Nah, kalau yang LS3 ini dia ada, kalau nggak salah ada 16 deh. 16 16 16 16 kalau nggak salah ya, saya lupa. Jadi kalau lampunya warna kuning, nanti lampu utamanya yang keluar dari sini kuning, yang nyala juga kuning di sini. Kalau nggak salah yang belakang yang kuning, yang depan yang putih ya. Saya lupa deh. Tadi saya nggak tes ya. Nah, jadi ngikutin lampu utama yang ada di sini nih, yang apa namanya, yang ada lensanya ini. Dia kan dua warna ya, putih kuning ya. Kalau nggak salah putihnya untuk jauh, kuningnya untuk dekat. Nanti kita tes aja ya. Takutnya saya juga salah ya. Ini original dari Nine ya, dan ini Luximos sekarang. Nah, ini bukan Luminos lagi. Kalau yang LS2 masih Luminos, LS1 Luminos. Nah, LS1 juga ada yang Luximos sih. Luximos LX1, dia yang kelihatan komponen-komponennya gitu, dia jadi model kayak Proji ujungnya ini ya. Ini kemasannya ada, dalamnya ada stikernya ya. Kalau yang Luminos yang nggak ada tulisan 9-nya itu, dia stikernya nggak ada tulisan 9-nya juga, itu kurang bagus ya kalau menurut saya ya. Ini original dari 9 nih, 9 atau series Indonesia. Spesifikasinya seperti ini, H6 13 watt, dan dia sini tulisannya DC ya. Sebenarnya ini AC DC ya, karena ini range-nya cukup besar 9-24, cuman yang menjadikan ini DC itu pinggiran-pinggirannya itu tuh LED-LED kecilnya itu ya nih. Jadi kalau nanti langsung dicolok ke motor ini bisa langsung nyala, cuman dipastikan yang rusak duluan tuh yang pinggiran-pinggirannya itu ya. Yang lampu utamanya yang putih kuningnya nyala tetap ya. Jadi sebaiknya ngikutin aja, disarankan harus DC. Cara nge-DC ada di dalam kemasan, silahkan diikutin tutorial YouTube-nya ya. Sip. Oke, ini kemasannya kita pinggirin dulu, ini nomor antriannya. Kemudian fitting cave-nya 601 ya, jadi sudah termasuk kabel fitting dan sudah termasuk saklar on off, jadi ini bisa dimatiin dan dinyalain sesuai dengan keinginan. Saklarnya saklar biasa, saklar standar, dan sudah dirakit di fittingnya ya, sudah disambungin ke fittingnya, jadi nggak perlu potong-potong kabel lagi nanti. Oke, kita pindahin dulu. Untuk reflektornya pakai Uin, ini kemasan dari Uinnya, tapi yang dikirim bukan yang ini ya, ini untuk ini ada dalamnya, ada isinya ya, baru tahu saya. Lanjut. Nah, tampilannya seperti ini, sesuai dengan yang dipilih di Shopee-nya. Spidernya warna merah, bagian dalamnya warna hitam, hitamnya dan merahnya ini gloss ya. Nah, karena ini sudah di repaint warna hitam, jadi nanti untuk penggantian lampu disarankan pakai yang tipe laser juga. Saya kurang tahu sekarang ada tipe laser yang terbaru seperti apa. Kalau nggak salah ada yang LL ya, tuh mereknya LL gitu ya, Luminous LL apa gitu ya, saya lupa. Jadi ada LL, Luminous LL, tapi bukan dari Nine itu kayaknya ya. Itu murah tuh, lebih murah ya, mungkin satu LS3 bisa dapat 2 LL itu ya. Oke. Nah, disarankan digantinya pakai tipe laser juga ya, karena kalau pakai yang H6 biasa itu, yang dua sisi kiri kanan itu nanti dia nggak mantul ke depan, karena kan ini permukaannya sudah
tidak memiliki sifat pemantulan cahaya gitu kan, bawaannya kan chrome ya. Kalau chrome itu kan dia mantulin ke belakang dulu ya, maksudnya sumber cahayanya dipantulin dulu ke permukaan chrome-nya itu baru ke depan. Nah tapi karena ini warnanya udah hitam, kalau pakai lampu H6 yang biasa itu, H6 yang biasa yang 2 sisi, itu nanti dia cahayanya ngumpul di dalam ya. Ini ada kain. Nah, hilang. Jadi cahaya ngumpul di dalam, jadi terangnya hanya dari luar, dari depan gini. Kalau disorot ke depan itu sananya tuh itu nggak terang ya, karena kan dia sumber cahayanya di pinggir. Nah kalau pakai laser ini kan sumber cahayanya nih di depan ini ya, jadi langsung nyorot ke depan. Nah enaknya pakai LS3 ya, dia kalau lampu kuning ini kan nanti ada kuning ada putih. Nanti nih yang lampu yang sebelahnya itu tuh yang kecil-kecilnya itu SMD-nya itu dia ikut nyala. Jadi selain dari depan begini kelihatan lebih terang, juga kesananya juga terang ya. Nah kalau yang lama itu yang LS2 itu kan cuman ada cahaya warna biru kecil gitu doang ya, jadi kalah sama lampu utamanya ini sumber cahaya yang di depan ini gitu. Nah ini ada tulisan dari lainnya ya, tuh sini ada bukan grafir sih, ini sablonan gitu ya, karena sih nggak kelihatan deh. No ya, 9 itu bisa dibuka tuh. Jadi karena ini ada lensanya, nanti cahayanya dia nggak fokus ya, mengkotak gitu. Kayak apa ya, kayak model biled atau proji ya bilangnya. Ini sebenarnya sih bukan ya, ini cuman cara kerjanya atau konsepnya aja, karena ini kan tetap menggunakan lensa. Jadi nanti kalau disorot ke tembok itu dia nanti agak mengkotak gitu. Nah itu kalau tidak mau mengkotak, lensanya bisa dilepas ya, jadi diputar dulu nih ringnya ke kiri berlawanan dengan arah jarum jam, kemudian dinyalain. Nah itu nanti cahaya nyebar, nggak ngefokus gitu ya. Nah, cuman nanti saat pemasangan lensanya lagi dia harap berhati-hati, karena kalau lensanya agak miring gitu ya, masangnya miring. Ini kan nggak tahu ya miring atau enggaknya, tapi itu kalau diputer lensanya doang yang diputer, nanti bentuk cahaya ke depannya itu dia agak berubah gitu ya, entah itu agak mengkotaknya miring atau agak kotaknya tuh kayak bujur sangkar, bukan kayak persegi gitu kan, ini harusnya persegi ya, jadi kayak berantakan gitu nanti agak mengkotaknya. Oke, nah demikian untuk LED-nya. Kemudian reflektornya tetap pakai Win ya, ini bukan Narita, karena kalau Narita ya bisa aja sih tinggal diganti aja pakai Narita. Saya sekarang udah ada lagi nih Narita ya, dan dapatnya Narita yang lumayan lah, lumayan bagus. Nah ini bagian belakangnya reflektornya. Untuk ini saluran ventilasi udaranya itu bawaan dari Win itu pendek ya. Ini jadi saya mau nggak mau harus mengcustom ya. Ini custom pakai kabel heatsink ya, atau pembungkus kabel nih. Ukurannya saya lupa ukuran berapa, 10 kalau nggak salah ya. Ukuran 10 mili. Nih ya seperti ini. Warnanya sih macam-macam ya, ini random. Ini bisa dicabut. Nih nanti kalau mau nyabut ini di cutter aja ininya. Di cutter gitu, cutternya yang tajam ya. Nah kemudian ganti tuh sama yang bawaan dari Koito, bawaan dari Yamaha-nya itu yang melengkung. Jadi kalau nggak punya yang melengkungnya udah nggak ada, itu pakai aja tetap yang ini. Oke, masuk ke kabel fitting. Nih kabel fitting seperti ini KEF 601, karetnya karet besar, dan selalu saya tambahkan kabel tis di bagian sininya supaya nggak ketarik ya, nggak ketarik atau nggak terlepas nanti saat di jalan atau saat proses pemasangan. Nah biasanya kalau tanpa saklar dari sini langsung ke sini, dan ini di soket 3 pinnya ada tulisan disarankan arus DC. Ini tadi saya salah stikerin, jadi depan belakang saya stiker, harusnya di sebelah sininya aja yang di stiker. Ini nanti langsung dicolok ke kabel yang dari motor nih, bentuknya seperti ini yang kabel dari motor, dengan anggapan motornya sudah DC. Nah karena ini ada tambahan saklar sesuai yang dipilih di Shopee-nya, saya menambahkan atau merakitkan saklar dari ujung sini atau dari tengah sini ya. Jadi disambung ke sini sampai sini nih yang dari saklar. Nah sampai sini ya. Biasanya kalau saklar bawaan tuh dari sini sampai sini aja ya, tergantung ya. Nah karena ada penambahan kabel, ini kabelnya sekitar 40 cm. Jadi ada penambahan panjangnya ya, dari ujung sini
Dari ujung sini sampai ujung sini itu sekitar 80 ada kali ya. Saya nggak ukur ya, saya random aja gunting-guntingnya, yang penting panjang. Nah itu saya ambil panjangnya random supaya enakan lebih panjang ya daripada lebih pendek, karena kalau pendek itu kependekan maksudnya ya. Kalau kependekan itu nanti malah ribet ya, harus nyambung lagi. Tapi kan kalau kepanjangan kita tinggal bisa diulur, bisa di apa namanya, bisa digulung atau gimana. Dan saklarnya sendiri bisa dipasang di sebelah kiri atau sebelah kanan ya. Kalau kependekan itu kan mau nggak mau yang ngikutin yang nyampe nya aja gitu kan. Bahkan mungkin nanti kalau kependekan banget itu masangnya nanti di dekat racernya ya. Oke, di sini ada dua sikringnya pakai 10 ampere, ini sikring cadangan dan ini sikring yang sudah terpasangnya. Ini sikring pengaman ya. Jadi ini cadangan, ini yang sudah terpasang. Kemudian hosing biasa ya, hosing erecting, hosing apa ini ya bilangnya, hosing sikring botol lah ya. Lalu untuk kabelnya saya menggunakan kabel bintik. Kabel bintiknya sudah di solder ya, nggak cuma digulung atau nggak dipuntir doang kemudian dilakban isolasi, tapi ini disolder kemudian dibungkus lagi pakai pembungkus kabel yang dipanasin itu. Dan terakhir ini menggunakan spiral bandnya atau perapih kabel spiralnya ini saya menggunakan merek Strong ya. Tahu masih ada nggak ya yang jual merek Strong sekarang spiral ini? Nanti saya cari deh ya, mumpung inget. Oke, sekarang kita tes nyalanya. Ini dari motor nanti bentuknya seperti ini. Udah nyala belum adaptornya? Udah ya. Oke, kemudian kita nyalakan. Kok nggak nyala bagian kuningnya? Bentar, saya pisah dulu sebelah sininya. Ini agak kotor nih. Bentar ya, sebentar ya, ini saya periksa dulu bagian sininya nih, yang birunya nih. Oke, lanjut lagi ya. Ini ternyata ada kesalahan di bagian soketnya, soket yang lampunya ini, yang ini, jadi saya ganti ya. Oke, kita colok lagi. Tadi dicoba sebentar, tuh balikan. Nah, cik. Ini kondisi off, ini kondisi on, matiin lampunya. Nih, off, on, off, on, off, on. Untuk jauh dekatnya atau untuk mengganti warnanya pakai tombol jauh dekat yang ada di motor. Nah, tadi saya info ya, kalau lampu yang cahayanya kuning, yang lampu utamanya kuning, bagian dalam yang kuningnya juga ikut nyala. Ya. Kalau lampunya warna putih, nah putih ini tuh dekat, kuning ini tuh jauh ternyata. Nah kalau ininya putih, yang nyala juga putih. Jadi ketika madep sini, itu dia nggak gelap ya, maksudnya masih terlihat ininya, bagian dalamnya. Jadi nggak kayak yang LS2 itu kan cuman warna kecil biru doang ya. Jadi nggak begitu kelihatan. Nah kalau ini dia lebih terang. Apalagi kalau ininya chrome yang lebih terang lagi. Nah maksudnya mengkotak itu seperti ini ya. Nih, ini untuk tombol ini untuk lampu dekat, ini untuk lampu jauh warna kuning. Ini untuk jauh, ini untuk dekat, jauh, dekat, jauh, dekat. Oke. Kita agak jauhin ininya ya, apa namanya? Ganjelannya nih. Ini saya ganjel pakai mouse nih. Nih. Ya, jadi kurang lebih cahaya seperti ini. Ini kuningnya kuning gold ya, atau kuning apa ya? Kuning kabut ya. Bukan kuning bohlam ya. Kalau kuning bohlam itu kan agak muda ya, dan itu warnanya bukan putih tengahnya tapi warna kuning. Kuningnya kuning gold atau kuning gelap, kuning gelap, kuning pekat. Ini untuk lampu jauh, ini untuk lampu dekat. Nah, seperti ini. Nah, untuk on off nya, nah. Oke, demikian hasil pengetesan sebelum dikirimnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.